Inilah video viral aksi kekerasan sejumlah siswa sekolah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang memukuli seorang anak hingga terkapar di lapangan. Kelompok dari siswa-siswa di kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat Anas? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya barangkali ada yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Anis Wagio, terapis dari klinik Anas bin Malik yang berlokasi di Jalan Raden Embang Artawijaya nomor 2 Cimahi. Sobat sehat Anas, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang sedang terjadi fenomena bullying yang kemarin terakhir terjadi di SMP Cilacap, di sebuah SMP di Cilacap yang dialami oleh anak kita, adik kita, saudara kita FF kelas 8 yang dibully, dianiaya oleh kakak kelasnya sendiri, yaitu dari kelas 9. Sobat sehat Anas, kalau dilihat dari sisi psikologis, dari segi kejiwaan, memang kasus bullying ini sangat berdampak kepada kejiwaan, terutama kepada penderita atau korban. Kata bullying itu dalam artian didefinisikan suatu tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, ya, untuk menyakiti orang lain. Ada 4 kriteria bullying ini yang kita ketahui. 1, bullying verbal, yaitu dengan dikata-katai kasar, dikata-kata yang tidak mengenakan. Itu termasuk yang pertama tadi, yaitu bullying verbal, ya. Itu juga bisa berdampak yang sangat berat bagi penderita. Yang kedua adalah tindakan fisik. Artinya bullying fisik ini sudah dilakukan dengan kontak fisik, ya, seperti yang kita lihat di sosial media. FF dipukuli, ditendang, gitu ya, dianiaya, gitu ya. Dan kalau dari segi fisik memang FF itu lebih kecil fisiknya, nggak mungkin bisa melawan seperti itu. Kemudian yang ketiga, bullying dari segi situasi, ya. Orang ini yang dibully ini diasingkan, tidak diajak berteman, ya, sehingga menyebabkan efek psikologis juga bagi si penderita. Yang terakhir yang kita kenal adalah cyberbullying. Itu biasanya terjadi di sosial media, diejek, dijatuhkan mentalnya, gitu ya. Sobat Anas sehat, kasus bullying ini berdampak bukan pada saat itu saja. Fase yang paling akut, ya, itu antara 2 sampai 3 minggu. Dalam fase itu korban mengalami betul-betul penderitaan. Dalam fase 2 sampai 3 minggu itu korban mengalami perubahan mental, perubahan psikologis, ya. Jadi pendiam, merenung, menyendiri, bahkan ketakutan, kecemasan, gitu ya. Mimpi buruk, insomnia, ya. Secara keluhan fisik malah bisa sakit kepala, diare, kemudian insomnia, nggak bisa tidur, gelisah, bahkan mungkin ya sering menangis, mungkin sering teriak-teriak ketika tidur, buah mimpi. Nah itu, oleh karena itu sobat Anas sehat, kita sebagai orang tua sudah
sewajibnya, selayaknya, seyogianya kita mulai mengawasi putra-putri kita. Jangan sampai putra-putri kita menjadi korban bullying, apalagi jadi pelaku bullying. Karena pelaku bullying juga itu merupakan suatu kelainan psikologis, ya. Ya, bisa dari awalnya dari korban, awalnya dari diremehkan, dihina, bisa menjadi perilaku psikologis. Dan apabila fase 2-3 minggu ini kurang mendapatkan perhatian, tidak cepat dilakukan rehabilitasi ketenangan, ya, ketenangan mental, rehabilitasi mental, maka yang terjadi selanjutnya adalah fase depresi. Depresi ini malah lebih kompleks lagi nanti yang dikeluhkan, bukan cuma nggak bisa tidur, bahkan mungkin ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, ya, hidup gelisah, cemas, takut, kehilangan nafsu makan, sulit tidur, gampang menangis, bahkan mungkin saja bisa saja dia nggak mau masuk sekolah lagi, nggak mau nerusin sekolah lagi, nggak mau masuk ke kampus lagi, nggak mau nerusin kuliah lagi. Itu yang terjadi pada beberapa pasien korban bullying yang datang kepada klinik Anas bin Malik. Sobat Anas sehat, untuk itu kita sebagai orang tua tetap harus menjaga, memperhatikan, membimbing perilaku anak kita agar bisa menjadi generasi yang alim, faqih, berakhlakul karimah. Alim artinya yang mempunyai ilmu, ya, mendapatkan dasar agama yang kuat dari dasar. Kemudian faqih itu faham apa yang didapatkan ilmu agamanya itu bisa diterapkan. Insya Allah kalau anak kita paham, jangankan untuk melakukan bullying, untuk berbicara saja itu akan sangat hati-hati, ya. Karena kalau orang yang faqih itu dia pasti menggunakan prinsip Jawa, ya, atau filosofi Jawa dalam berkomunikasi. Filosofi Jawa itu seperti papan, empan, adepan. Papan itu materi apa yang akan papan itu di mana, maaf. Papan itu di mana? Di mana posisi berbicara itu berada, gitu ya. Apakah di tempat keramaian umum, apakah di tempat biasa-biasa saja, gitu. Empan itu isi materi yang akan diomongkan, dan adepan siapa yang dihadapi, apakah itu sepantaran sebaya, apakah dihadap di bawah kita usianya, atau orang yang harus kita agungkan, harus kita hormati. Alim, faqih, dan berakhlakul karimah. Ya insya Allah kalau orang sudah berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, tentu baik dari segi ucapan, baik dari segi tingkah laku, insya Allah akan menjadi baik, ya, karena pada dasarnya dasar pendidikannya baik, pembinaannya baik, sehingga anak kita menjadi baik. Sobat Anas sehat semuanya, mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan generasi muda kita, terutama anak-anak kita, menjadi anak-anak yang alim, faqih, dan berakhlakul karimah. Kembali lagi ke segi mental atau psikologis daripada korban perundungan yang kemarin terjadi heboh, ya, viral, ya, di SMP Cilacap sampai menimbulkan luka-luka sehingga sang kakak korban melaporkan ke polisi. Nah, hal ini semoga tidak lagi terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Hal ini semoga tidak lagi terjadi di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun lembaga-lembaga keagamaan seperti sanawiyah, aliyah, atau pesantren-pesantren yang lainnya. Sobat Anas sehat, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah.
Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, dan apabila ternyata Allah menguji kita dengan yang innalillahi terjadi pada keluarga kita, tetangga kita, atau saudara dekat kita, jangan putus asa, jangan menyerah, karena insya Allah akan ada solusinya. Allah menciptakan masalah, memberikan masalah kepada kita, tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita dalam menerimanya. Insya Allah klinik Anas bin Malik yang salah satu metodenya adalah hipnoterapi, hipnomotivasi, dan terapi, religi terapi, itu alhamdulillah telah terbukti mengatasi kasus-kasus psikologis, kasus-kasus mental, termasuk kasus-kasus perundungan atau bullying, ya. Yang alhamdulillah yang tadinya nggak mau masuk ke pesantren lagi, setelah di hipnomotivasi, religi, dikasih pendekatan, ya, diberikan sugesti, dan kemudian dibuang semua sugesti yang nempel di alam bawah sadarnya, itu ya alhamdulillah semua traumatik akibat bullying bisa berhasil diatasi, ya. Karena alhamdulillah kasus bullying yang selama ini terjadi cukup 1 atau 2 kali saja terapi. Sobat Anas Sehat, mungkin itu saja yang bisa saya komentari. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa memberikan landasan akhlak kepada anak dengan memberikan pendidikan dari mulai dasar, dengan menggunakan pendidikan dasar yang beragama, pendidikan sentuhan agama, sehingga dalam perkembangannya, kepribadiannya, ya insya Allah bisa menjadi remaja yang alim, yang menguasai ilmu, faqih, yang paham akan ilmu agamanya, dan berakhlakul karimah. Artinya output dari semuanya itu anak kita menjadi berakhlakul karimah, ya. Mudah-mudahan penyampaian materi singkat ini bisa memberi manfaat dan barokah kepada Sobat Anas semuanya. Apabila ada pertanyaan, silakan komen atau silakan WA ke saya. Nomornya ada di bawah ini, ya. Nomornya ada, silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.